Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yosominggo Legimani. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi matematika yang sering diterima oleh siswa-siswa di SD. Baik, materi yang saya pilih di sini adalah bilangan real. Yang pertama, bilangan real. Sistem matematika adalah himpunan unsur-unsur dengan operasi yang didefinisikan. Operasi-operasi yang kita kenal antara lain logaritma, sedangkan sebagian himpunan dalam aljabar adalah himpunan-himpunan bilangan. Bilangan real adalah sekumpulan bilangan rasional dan irasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya dan nol. Bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu sendiri adalah gabungan dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Himpunan bilangan real adalah bilangan yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan disebut dengan bilangan real. Materi yang berikut macam-macam bilangan real. Nah, macam-macam bilangan real di sini dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama bilangan irasional dan bilangan rasional. Yang pertama, bilangan irasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A atau B dengan bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Yang kedua, bilangan irasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A atau B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Yang berikut sifat-sifat yang ada pada bilangan real. Jika A dan B merupakan elemen dari himpunan bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifat di sini ada sifat tertutup, asosiatif, kumulatif, mempunyai unsur identitas, setiap bilangan mempunyai invers, distributif, dan pembagi nol. Sifat yang pertama di sini sifat tertutup. Penjumlahannya A tambah B sama dengan bilangan real. Perkaliannya A kali B sama dengan bilangan real. Yang kedua sifat asosiatif. Penjumlahannya A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Perkaliannya A kali B kali C kali C. Sifat ketiga sifat kumulatif. Penjumlahan sifat kumulatif adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Perkalian dari sifat kumulatif adalah A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang keempat mempunyai unsur identitas. Penjumlahan dari sifat mempunyai unsur identitas adalah A tambah 0 sama dengan A. Perkaliannya A kali 1 sama dengan A. Sifat yang berikut yaitu setiap bilangan mempunyai invers. Penjumlahan dari sifat ini adalah A tambah buka kurung minus A sama dengan 0. Perkaliannya A kali buka kurung 1 per A sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Sifat yang berikut yaitu distributif, yaitu penjumlahannya A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Pembagi 0 itu penjumlahannya tidak ada, perkaliannya pun juga tidak ada. Keterangan dari sifat-sifat tersebut adalah di sini keterangannya yang pertama yaitu tertutup. Tertutup artinya operasi perkalian dan penjumlahan bilangan real. Sifat yang kedua yaitu asosiatif. Artinya penjumlahan atau perkalian 3 buah bilangan real yang dikelompokkan secara berbeda mempunyai hasil yang sama. Sifat yang ketiga itu kumulatif. Nah, artinya pertukaran letak angka dan penjumlahan dan perkalian bilangan real mempunyai hasil yang sama. Sifat yang keempat yaitu unsur identitas, artinya
Operasi perkalian dan penjumlahan setiap bilangan real dengan identitas dan menghasilkan bilangan real itu sendiri. Nah, unsur identitas ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama identitas penjumlahan bilangan real yaitu 1, dan yang kedua identitas perkalian termasuk bilangan real yaitu 1. Sifat yang berikut yaitu mempunyai inverse, artinya setiap bilangan real mempunyai nilai inverse real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Suatu bilangan real dioperasikan dengan inverse menghasilkan unsur identitasnya. Sifat yang berikut yaitu sifat distributif, artinya penyebaran dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Yang sifat yang paling terakhir yaitu tidak ada pembagi nol. Nah, di sini artinya pembagian real dengan nol menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Materi selanjutnya yaitu himpunan memenuhi aksioma. Aksioma per 7 bagi X tambah Y merupakan anggota R+. Aksioma 8 untuk setiap X yang tidak sama dengan 0, X anggota R+, atau minus X anggota R+, tapi tidak memungkinkan keduanya sekaligus. Yang aksioma ke-9 bagi 0 bukan anggota R+. Aksioma ke-10, setiap himpunan bilangan real S yang memiliki batas atas memiliki supremum, yakni ada suatu bilangan real B sehingga B sama dengan sub atau S. Materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jika A lebih kecil B, maka A tambah C lebih kecil B tambah C. A kurang C lebih kecil B kurang C. Sifat yang kedua yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jika A lebih kecil B dan C adalah bilangan positif, maka berlaku sebagai berikut: A titik C lebih kecil B titik C. A per C lebih kecil dibanding B per C. Sifat selanjutnya yaitu tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jika A lebih kecil B dan C adalah negatif, maka A kali C lebih besar B kali C. A per C lebih besar B per C. Sifat selanjutnya, tanda pertidaksamaan berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Jika A lebih kecil B, A dan B sama-sama positif, maka A pangkat 2 lebih kecil B pangkat 2. Sekian pemaparan materi matematika tentang bilangan real. Saya ucapkan terima kasih.